Pada episode sebelumnya, 6 Raja Mahkota. Menurut si kentut itu dia siapa? Jika kalian semua mencari kematian, maka saya akan membantu kalian semua melakukannya. Si Hao berkata dengan dingin. Kamu berani berbicara kasar tentang 6 Raja Mahkota yang hebat? Seorang laki-laki berpakaian putih mengejek, alisnya yang tajam berdiri tegak dan matanya bersinar seperti matahari kecil. Yang lain juga memelototinya, semuanya melepaskan niat membunuh. 6 Raja Mahkota Ning Chuan, makhluk yang membuat orang lain putus asa, tidak dapat diatasi, bakat surgawi yang tidak dapat dikalahkan. Dia dipandang sebagai salah satu ahli tertinggi yang paling kuat sejak zaman kuno, muncul di berbagai titik dalam sejarah, muncul sebanyak 6 kali, keberuntungan alaminya luar biasa. Dalam 6 era di mana dia muncul, dia membangun reputasi sebagai sosok yang tak tertandingi di bawah langit, sosok yang benar-benar mempesona yang menciptakan keajaiban demi keajaiban, menjadi sosok termasyhur yang tidak dapat dilampaui. Dia tidak hanya mengalahkan semua pakar tertinggi di masa lalu, dia bahkan telah membunuh 3 Raja Mahkota di era sebelumnya, mengguncang ke 3.000 provinsi di alam yang lebih tinggi. Kapanpun dia disebutkan, semua orang akan selalu berpikir tentang sosok yang tak tertandingi, luar biasa, tidak dapat diatasi, bakat luar biasa, hebat dan tiada bandingnya. Ini adalah kata-kata terbaik untuk menggambarkan dirinya. Sekarang 6 pria berpakaian putih ini turun dari lapisan keempat pada saat yang sama, hal itu secara alami memicu keributan. Semua orang memperhatikan dengan cermat. Si Hao adalah satu-satunya yang merasa meremehkan ini. Dao bersaudara, kalian semua datang pada waktu yang tepat. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Sekelompok orang lain tiba di lapisan ketiga dari arah yang berbeda. Orang-orang dari beberapa sekte besar kuno semuanya muncul. Ada lebih dari 100 orang di sini, semuanya ahli tertinggi. Mereka adalah orang-orang dari 2 sekte berbeda yang berjalan bersama. Jangan khawatir. Kami telah menerima perintah 6 Raja Mahkota. Kami memiliki senjata hebat yang cukup kuat untuk membunuhnya. Ke-6 orang berpakaian putih semuanya tenang, tidak merasa takut saat menghadapi Si Hao. Bahkan 6 pelayan berani bertindak begitu ceroboh. Si Hao berkata sambil melihat mereka. Dia tidak merasakan aura masa lalu dari mereka, jadi mereka pastilah orang-orang di dunia saat ini. Menurutmu siapa yang sedang kamu bicarakan? Seorang individu berpakaian putih berbicara dengan suara dingin, matanya dingin dan sedingin es. Mereka semua sangat luar biasa, ahli di bidangnya, bakat luar biasa dari beberapa sekte kuno yang berada di peringkat teratas. Mereka hanya mendengarkan perintah 6 Raja Mahkota Ning Chuan karena kagum padanya. Kalau tidak, dalam sekte mereka masing-masing, mereka semua akan menjadi tokoh terkemuka yang mempesona. Jika kalian semua bukan Buddha, kenapa kalian mendengarkan perintah? Si Hao berkata, tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Beberapa puluh ribu ahli tertinggi, meskipun mereka masih mendaki dengan susah payah menaiki altar, mereka tetap memperhatikan tempat di atas ini. Mereka terkejut. Raja Mahkota ke-6 yang telah bersinar cemerlang di masa lalu dan masa kini mengirim orang untuk membunuh keturunan darah orang berdosa, ini membuat semua orang terkejut. Dengan suara hua, 100 ahli yang baru saja tiba mengepung tempat ini, hendak mengambil tindakan bersama dengan 6 ahli hebat. Di kejauhan, semua ahli menoleh, ingin melihat metode apa yang dimiliki ke-6 orang tersebut. Beberapa tokoh generasi tua dan bahkan dewa surgawi memperhatikan dengan seksama, semuanya serius. Terhadap Ning Chuan, meskipun mereka jauh lebih tua, mereka masih merasakan rasa takut yang tertahan. Itu karena rumor mengatakan bahwa Ning Chuan mahir dalam banyak kitab kuno, mengamati banyak prasasti masa lalu yang berharga untuk pencerahan. Jika dia ingin menerobos, dia akan terus melakukannya selama lebih dari 10 tahun. Jika dia diberi waktu, dia bisa dengan cepat mengejar ketinggalan, melampaui orang-orang di sini. Seorang individu berpakaian putih mengambil tindakan. Telapak tangannya mengeluarkan seberkas api yang membakar dengan ganas. Ini adalah api bawaan, sangat panas. Bahkan hanya dengan ini, kamu ingin membunuhku? Si Hao tertawa keras. Dia mengangkat tangannya, dan kemudian seberkas cahaya petir terbang keluar yang sangat biru seperti aliran sungai, menembus api itu. Ini adalah penerapan teknik berharga Dao Petir, yang memiliki atribut air.
Segera setelah itu, Si Hao merasa ada sesuatu yang tidak beres, semacam perasaan berbahaya menyelimuti udara. Telapak tangan orang itu bersinar, membuat kobaran apinya semakin besar. Kasus yang dipegangnya terpecah belah. Itu adalah paruh burung, tidak terlalu besar, tapi berwarna merah berkilau dan tembus cahaya, dipenuhi api. Itu menyatu dengan pancaran api laki-laki berpakaian putih, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Apakah ini artefak berharga yang dianugerahkan oleh 6 Raja Mahkota Ningchuan? Semua orang terkejut, melebarkan mata untuk melihat lebih dekat. Setelah kicauan burung, langit dan bumi bergetar. Serangkaian cahaya api meletus, dan seekor burung dewa yang tampak mirip dengan burung vermilion muncul, berputar-putar dalam kehampaan. Ia kemudian berubah menjadi wanita berpakaian merah. Ia membuka mulutnya dan meraung. Cahaya api meluap ke langit, menenggelamkan area tempat Si Hao berdiri. Betapa kuatnya! Ini lebih hebat dari pakar nomor 1 klan awan api. Tulang macam apa itu? Semua orang menjadi tercengang. Cahaya api bersinar terang, menerangi langit, membakar kehampaan hingga terdistorsi. Si Hao tetap tenang. Paruh burung ini jelas merupakan barang yang luar biasa di antara barang-barang berharga, dan sebelum kematiannya, ia adalah ahli muda tingkat atas. Bahkan dia bisa merasakan panas terik dan bahaya. Dengan suara syua, dia memasang penghalang cahaya, menghalangi segala sesuatu di depannya. Semua orang terkejut. Bahkan keturunan darah orang berdosa pun menanggapi hal ini dengan serius, membuktikan betapa luar biasa paruh burung merah ini. Saya mengerti apa yang terjadi. Ini adalah 6 Raja Mahkota keturunan Vermilion Bird yang terbunuh sebelumnya, makhluk tertinggi wanita muda dari klan burung pipit awan api. Seseorang di antara penonton mengungkap kebenarannya, sehingga memicu keributan. 6 Raja Mahkota membunuh terlalu banyak musuh, surga melengkung dan tak tertandingi. Seorang wanita muda tertinggi dari garis keturunan burung vermilion terjatuh, namun tulang berharganya tidak terbelah dan direbut oleh Ningchuan. Cahaya keemasan berkelap-kelip. Saat api besar berkobar, teratai emas bermekaran di sekitar Si Hao satu demi satu, menanam dirinya di kehampaan untuk menghentikan api. Teratai emas tumbuh di dalam api. Dia memblokir tulang merah itu dengan proyeksi sihir yang aneh, memaksa kembali gadis yang terbentuk. Boom! Pada saat ini, individu berpakaian putih kedua mengambil tindakan. Kotak berharga di tangannya terbelah, dan skala ungu muncul, meletus dengan kilat. Simbol menutupi langit saat meretas Si Hao. Hal ini membuatnya terkejut dan pikirannya terguncang. Itu adalah artefak berharga lainnya yang sangat kuat. Itu berubah menjadi seorang pemuda yang dibantai. Jantung semua orang berdebar kencang. Bukan hanya karena skalanya, tapi juga karena anak-anak muda lainnya juga membawa kotak berharga. Apa artinya ini? Mungkinkah itu gelang 6 dao tertinggi? Bahkan nama-nama besar dari berbagai sekte pun terguncang sambil menatap ke arah altar. Dikabarkan bahwa Ningchuan muncul 6 kali, membunuh banyak musuh, mengubah semua jenis tulang berharga menjadi gelang, menyempurnakan 6 dunia. Kekuatannya tak tertandingi. Bahkan jika bukan, itu masih merupakan jenis benda berharga yang serupa. Seseorang berkata, mendapat firasat. Cahaya petir ini sangat menyilaukan dan sangat kuat. Namun, melawan Si Hao yang telah melewati kesengsaraan surgawi, itu malah menjadi sesuatu yang tidak dia khawatirkan sama sekali. Dia membiarkan pancaran petir mengalir, dan kemudian dia menyerap semuanya sepenuhnya. Kemudian, telapak tangannya bersinar, mengirimkan semua kekuatan Dewa Petir Dao yang halus meledak keluar. Ekspresi pria berpakaian putih itu berubah. Mereka semua mulai mengambil tindakan. Pedang naga bencana bunuh. Setelah kotak berharga ketiga meledak, sebuah gigi muncul yang indah dan berwarna-warni, tetapi niat membunuh melonjak ke langit. Ia berubah menjadi seekor naga, dan sambil memegang pedang tajam di mulutnya, ia menebaskannya ke arah Si Hao, memotong kilatan cahaya petir itu. Menghilang! Teriak individu berpakaian putih keempat. Kotak berharga itu meledak, dan sebuah mutiara muncul. Lingkungan sekitar segera menjadi buram. Mereka semua menghilang, dan Si Hao memasuki situasi yang aneh. Gurun, laut, istana, seperti Fata Morgana. Itu adalah mutiara yang dikondensasi dari Dao Binatang Kerang, seorang ahli kuno yang mulia yang dibunuh oleh 6 Raja Mahkota. Orang-orang tidak bisa melihat Si Hao, hanya bisa melihat hamparan kabur.
Itu adalah transformasi kosong dari binatang kerang, menipu segalanya. Kemudian, kotak berharga dari 2 orang lainnya meledak, dan sebagai hasilnya, 6 seberkas cahaya melesat ke langit, menenggelamkan tempat ini. Teks tulang berlapis seperti gelombang laut saat ditekan ke depan. Lupakan puluhan ribu ahli tertinggi, bahkan tokoh generasi tua yang menonton pun tergerak. Keenam tulang itu bergabung menjadi satu, membentuk lingkaran serangan yang sangat kuat, menenggelamkan area itu dengan kekuatannya. Tempat itu sangat berkabut, karena mutiara binatang kerang, kabut menyebar keluar, menutup semuanya. Semua orang mendengar suara yang sangat besar. Wilayah itu bergoyang, dan cahaya suci bersinar. Kemudian, sesosok tubuh dibantai, meledakkan seorang pria berpakaian putih terbang. Orang yang memegang mutiara binatang kerang terbatuk-batuk darah, hampir jatuh dari altar. Semua orang tercengang. Bahkan nama besar generasi tua yang berbicara tadi pun terguncang. Keturunan dengan darah orang berdosa ini begitu tangguh, mengalahkan artefak berharga semacam ini, membuatnya terbang. Menggabungkan. Seorang individu berpakaian putih berteriak. Mereka semua melepaskan artefak berharga mereka, dan sebagai hasilnya, gigi binatang, paruh burung, tulang binatang, dan lainnya bergegas bersama, merangkai menjadi satu dan menjadi berkilau dan tembus cahaya, menggantungkan diri mereka di dalam kehampaan. Aktifkan bersama-sama. Mereka berteriak dengan keras. Gelang berharga itu bersinar. 6 garis cahaya kabur berputar, menyebarkan cahaya tak berujung, menerangi tempat itu. Astaga, mungkinkah itu benar-benar gelang 6 dao tertinggi milik Ning Chuan? Ini adalah pancaran cahaya yang terus-menerus berkelap-kelip dengan cemerlang, memotong semangat dan merampas jiwa, mengupas budidaya dao seseorang. Gelang ini sangat kuat, kekuatan yang dikeluarkannya sangat menakutkan. Lupakan Si Hao yang berada di tempat kejadian, bahkan ahli tertinggi yang berada jauh di bawah merasakan tekanan yang membebani dada mereka yang sangat tidak nyaman. Mereka hampir pingsan. 6 Raja Mahkota Ning Chuan terlalu kuat. Seseorang menghela nafas. Bahkan jika ahli muda nomor 1 berasal dari suatu ras, mereka akan tetap mati dengan kebencian, karena kekuatan gelang ini tidak ada bandingannya, cukup untuk membunuh orang di puncak alam ahli tertinggi. 6 jenis teknik berharga bersinar secara harmonis, pancaran cahaya suci menerangi segalanya. Si Hao secepat kilat, terus-menerus meraih 4 orang. Mereka semua ahli dari kelompok yang bergegas, melemparkan mereka ke depan. Ini semua adalah tokoh terkenal di kalangan ahli tertinggi, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sebelum meledak, berubah menjadi abu, seolah-olah mereka mengalami 6 dunia kehancuran. Ini bukan gelang 6 dao tertinggi milik Ning Chuan, tapi serupa. Itu juga menyempurnakan niat membunuhnya, hasil dari menemani sisinya untuk waktu yang lama. Dewa Surgawi berbicara, matanya terus berkedip. Haha, Ning Chuan memang sosok yang tangguh. Dia bahkan tidak mengambil tindakan sendiri, hanya gelang yang dia berikan kepada orang lain yang akan membunuh keturunannya dengan darah orang berdosa. Surga menantang seperti yang diharapkan. Orang lain tertawa dan berkata, angka-angka menjadi kabur di medan perang ini. Cahaya suci tersebar kemana-mana. Semua orang merasakan niat membunuh yang meluap-luap dilepaskan dari gelang itu. Seolah-olah sesosok manusia sedang mengembun. Seperti yang diharapkan, ini adalah niat membunuh 6 Raja Mahkota. Itu terlalu kuat. Semua orang menjadi tercengang. Serahkan saja hidupmu. 6 Raja Mahkota ingin kamu mati, sehingga surga pun tidak bisa memaafkanmu. Tekan dan bunuh. Orang-orang berpakaian putih itu berteriak, bersama-sama mengoperasikan gelang ini. Tiba-tiba, di tengah medan perang, teks tulang muncul di sekitar pemuda itu. Seperti raksasa, dia mengeluarkan suara gemuruh yang jelas. Permukaan tubuhnya bersinar, seolah ada baju besi berkilauan di sekelilingnya. Itu adalah simbol, tidak diketahui jenis teknik berharga apa yang digabungkan untuk menghasilkannya. Dia tiba-tiba bangkit dan dengan tangan kosong meraih gelang berharga itu. Cahaya kabur, niat membunuh yang meluap-luap, tidak ada yang mampu melukainya. Saat ini, dia sepertinya kebal terhadap semua metode. Apa? Semua orang terkejut. Niat membunuh tidak bisa menembus simbol yang melindungi tubuhnya. 6 jenis pancaran gelang berharga itu tidak dapat melukainya. Si Hao menariknya, dan kemudian gelangnya putus.
Paruh burung, gigi, tulang binatang, dan benda lainnya berserakan, terbang menuju 6 arah berbeda. Ini, dia menyebarkan teknik berharga yang diberikan oleh 6 raja mahkota. Semua penonton sangat terkejut. Kamu, di medan perang, ekspresi ke-6 pria berpakaian putih berubah, merasa sangat terkejut. Adakah seseorang yang bisa menghancurkan artefak berharga yang dianugerahkan oleh 6 raja mahkota? Ini sungguh tidak terbayangkan. Benar saja, bencana besar menimpa mereka. Hasilnya tanpa ketegangan apapun. Si Hao mengambil tindakan dengan kejam, melancarkan pembantaian besar-besaran. Cahaya berdarah meletus, dan ke-6 orang berpakaian putih semuanya terbunuh. Lari! Sekelompok orang yang tersisa panik. Tidak mungkin mereka bisa melawan kekuatan ini. Mereka semua bergegas menuruni altar. Hal ini membuat wajah karakter-karakter tua dari warisan besar itu merosot drastis. Mereka sangat dikalahkan hari ini, penghinaan ini sulit untuk dihilangkan. Sayangnya, Si Hao tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh spiritualnya semuanya bergerak, mengikuti mereka dan mengambil tindakan dengan kejam, menuai nyawa. Di bawah suara peu-peu, sekelompok orang berdarah, semuanya terpotong. Di luar medan perang, seseorang mengeluarkan raungan rendah, melepaskan energi yang menakutkan. Hal ini membuat beberapa dewa warisan kuno marah, melepaskan niat membunuh. Di altar, Si Hao mengabaikan semua ahli tertinggi di bawah, dan kemudian dia melihat keluar medan perang. Setelah jeda singkat, dia berbalik, bergegas menuju puncak altar. Dia tidak ingin membuang waktu, berharap mendapatkan cairan tertinggi di dalam mangkuk batu itu. Setelah lulus uji coba, ia harus menuju wilayah tak berpenghuni. Sebuah weng terdengar. Paruh burung, sisik ikan, gigi binatang, dan benda lainnya muncul kembali, merangkai dan bergerak melalui kehampaan, melepaskan cahaya ilahi dan bersinar ke arah Si Hao. Si Hao bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan yang lain pun terkejut. Mungkinkah 6 raja mahkota datang secara pribadi? Segera setelah itu, Si Hao mengerti. Gelang misterius ini mengumpulkan aura, mengukir fluktuasi jiwanya di dalamnya sehingga bisa membunuhnya ketika dia memasuki Immortal Ancient. Para dewa yang menyaksikan juga memahami rencana gelang itu. Jika itu bisa membunuh keturunan darah orang berdosa, maka itu bagus. Tetapi jika tidak bisa, maka itu akan tetap merekam auranya sehingga begitu Si Hao masuk, ia masih bisa menemukannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Si Hao menghadapinya dengan dingin, tidak merasa takut. Dia melihat gelang itu dan kemudian berkata, "Pergilah. Saat aku memasuki Immortal Ancient, aku pasti akan menghabisimu." Kepercayaan diri seperti ini, dominasi seperti ini membuat banyak orang kehabisan kata-kata dan kehilangan kata-kata. Sejak zaman kuno, berapa banyak makhluk di alam pakar tertinggi yang berani mengucapkan kata-kata ini? Dia sebenarnya secara terbuka mengucapkan kata-kata seperti ini, bahwa dia akan membunuh Ning Xuan setelah masuk. Lupakan beberapa puluh ribu ahli tertinggi, bahkan dewa sejati, dewa surgawi, dan orang lain yang menonton pun merasa tidak bisa berkata-kata. Keturunan darah orang berdosa ini terlalu ganas, tidak takut apapun. Di era ini, Immortal Ancient penuh dengan orang-orang aneh kuno. Meskipun keturunan darah orang berdosa itu luar biasa, apakah dia memiliki kekuatan untuk mendukung perkataannya? Semuanya akan terungkap pada akhirnya. Setelah Anda memasuki Immortal Ancient, saya ingin melihat bagaimana Anda akan membebaskan diri Anda dari bencana ini. Seorang dewa merong dengan suara dingin, membawa permusuhan yang besar. Bunga abadi dan kelopaknya akan menyinari segalanya. Saya pribadi akan mengawasi apakah Anda akan menunjukkan kekuatan atau apakah Anda akan merangkak di bawah kaki orang lain. Ada beberapa orang dari sekte kuno yang menderita kerugian besar dengan wajah mendung. Di luar medan perang, seorang wanita muda muncul. Dengan lambaian tangannya, sebuah siu berbunyi, dan gelang itu kemudian berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir sebelum terbang keluar. Dia meraihnya, dan kemudian sosoknya menghilang. Benar-benar melakukan sedikit pemborosan. Si Hao mendengus dingin, tidak mengejarnya. Dia naik ke altar lantai 4, kecepatannya juga tidak terlalu lambat, masih secepat terbang, membuat para ahli tertinggi di bawah ini merasa tidak berdaya. Orang ini terlalu aneh. Apakah ini masih bisa disebut uji coba lagi? Semua orang mendaki selangkah demi selangkah, seolah-olah mereka sedang bergerak sambil membawa gunung besar, namun dia mengambil langkah besar.
Ini benar-benar memberikan pukulan psikologis yang besar bagi semua orang, benar-benar menguji toleransi hati para ahli tertinggi lainnya. Dengan suara syua, Si Hao melompat, bergegas ke lapisan kelima. Dia merasakan tekanan di sini, langkahnya sedikit melambat. Dia terkejut. Dia memperhatikan beberapa sosok di jalur menanjak yang bergerak maju dengan susah payah. Saat dia menghabiskan waktu untuk melakukan pertempuran sengit, beberapa orang telah tiba di sini beberapa waktu yang lalu. Ini sungguh luar biasa. Mereka semua adalah ahli tertinggi yang terkenal di suatu provinsi. Kenyataannya, selama seseorang naik ke lapisan ketiga, itu berarti mereka kurang lebih sudah memperoleh kualifikasi, karena hanya 10.000 ahli tertinggi yang mencapai lapisan pertama sudah lumayan. Mereka yang naik lebih tinggi hanyalah individu yang ingin melihat seberapa besar potensi mereka, ingin mendapatkan mangkuk batu di lapisan ke-9, dan mendapatkan cairan maha tinggi di dalamnya. Di lapisan ke-6, tekanan yang dihadapi Si Hao sekarang sangat besar, langkahnya berat. Namun, hal itu tetap tidak bisa menghentikannya untuk maju. Di tempat ini, dia melihat dua individu lainnya, laki-laki dan perempuan, keduanya cukup kuat. Namun, mereka kini berkeringat, merasakan tekanan yang luar biasa. Ketika kedua orang itu melihatnya mendekat begitu cepat, maju ke atas, mereka hampir terjatuh saat itu juga. Keringat di wajah mereka mengalir dengan suara hua-hua. Ini terlalu buruk, sangat merusak kepercayaan diri mereka. Di luar medan perang, semua penonton terkejut. Mereka merasa sesuatu yang luar biasa akan terjadi hari ini. Gerbang hantu Drake Dao, Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, orang-orang dari warisan ini semuanya jatuh, karena mereka dikalahkan sepenuhnya. Tidak satu pun murid mereka yang bisa memasuki Immortal Ancient melalui Provinsi Dosa, semuanya dikalahkan oleh satu orang. Dia naik ke lapisan ke-7. Seseorang berteriak ketakutan. Langkah Si Hao sangat mantap. Dia tiba di lapisan ke-7 altar, sekarang kira-kira sudah berada di tengah altar yang sangat besar. Posisinya sangat tinggi, sehingga dia bisa melihat pemandangan dari segala arah. Hal ini menggerakkan banyak orang. Kita harus memahami bahwa sudah bertahun-tahun sejak hal seperti ini terjadi. Jenius yang kuat tidak akan melampaui lapisan ke-7, tapi masih sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Mereka hanya akan mencapai sejauh itu dengan berjuang antara hidup dan mati. Sementara itu, pemuda ini begitu riang, terus maju ke atas. Ketika Si Hao mencapai lapisan ke-8, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah tebing iblis kuno telah menghantam tubuhnya, membuat tulangnya mengeluarkan suara pipa. Tempat ini sudah mencapai langit. Dengan kedatangannya, kekuatan luar biasa menyebarkan awan. Ketika para ahli tertinggi di bawah mengetahui hal ini, mereka tampak seperti melihat hantu. Mereka mengangkat kepala, tidak percaya. Adapun para kekuatan dari kejauhan, mereka juga tercengang. Sudah berapa tahun? Seharusnya sekarang sudah lebih dari 30.000 tahun, bukan? Tidak ada yang bisa mencapai lapisan ke-8 altar, semua yang mencoba gagal melakukannya. Pemuda ini, keturunan darah orang berdosa ini, dia mencoba untuk membuat rekor, memecahkan kedamaian selama 30.000 tahun. Terkesiap. Seseorang menghirup udara dingin saat dia menatap sosok belakang Si Hao. Dia berkata dengan lembut, mengapa saya merasa seperti deja vu? Gayanya dalam melakukan sesuatu, serta kepercayaan dirinya yang besar, agak mirip. Huang. Ada beberapa yang curiga, tapi tidak ada bukti. Bagaimanapun juga, begitu mereka memasuki Immortal Ancient, semua identitas akan terungkap, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Saya menantikan untuk melihat siapa sebenarnya dia, identitas seperti apa yang dia miliki. Seseorang berkata dengan lembut. Si Hao sedang berjalan ke depan, menginjak lapisan ke-8 altar, menyebabkan altar kuno makhluk tertinggi yang seluruhnya berwarna hitam yang bahkan lebih besar dari gunung sedikit bergetar. Itu karena kekuatan yang dideritanya terlalu besar. Beberapa puluh ribu orang di bawah merasa ngeri. Bahkan tanpa bisa melihatnya, mereka sadar ada seseorang yang naik ke lapisan ke-8 altar. Itu karena legenda mengatakan bahwa hanya dengan mencapai tempat itu mereka dapat memindahkan altar. Langkah kaki dewa itu terdengar berat seperti dentuman genderang dewa yang menggelegar, terngiang-ngiang di telinga semua orang. Ritmenya tetap tidak berubah. Beberapa ahli tertinggi tidak tahan lagi, malah memuntahkan darah. Itu karena seluruh altar berdenyut, membuat darah dan ki mereka juga beresonansi.
Suara gemetar lainnya terdengar di udara. Altar kuno yang maha tinggi bersinar, dan pada saat yang sama, suara kitab suci dapat terdengar. Itu juga terdengar seperti nyanyian zen, serta seperti harmonisasi bintang langit dan bumi. Altar kuno yang sangat besar itu bergetar hebat, cahayanya menyelimuti udara. Astaga, dia memecahkan rekor berusia 80.000 tahun, naik ke lapisan ke-9 altar. Saat ini, ekspresi semua orang membeku. Mereka sangat terkejut. Sementara itu, sebuah monumen kuno yang berkilauan muncul, sebuah prasasti dewa yang megah. Semua orang yang naik ke lapisan ke-9 altar akan dapat meninggalkan nama mereka. Langit dan bumi ini tidak bisa lagi tenang. Terlepas dari apakah itu beberapa puluh ribu ahli tertinggi atau penonton yang menyaksikan pertempuran, mereka semua meledak dalam keributan. Suara diskusi yang keras meletus. Prasasti ilahi itu naik ke udara, muncul di dekat Si Hao. Dia berpikir sejenak, lalu menuliskan simbol yang bersinar dengan cahaya suci dari dahinya. Itu muncul di prasasti batu. Dosa. Ketika orang-orang sekte besar kuno melihat pemandangan ini, wajah mereka sangat muram. Mereka menatap karakter itu. Mereka tidak pernah mengira dia akan meninggalkan nama seperti ini. Ini mewakili kehormatan, prestasi, serta kemuliaan. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Si Hao berbicara, suaranya seperti guntur, bergema di langit. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Di tugu batu itu, ada beberapa nama, semuanya pakar mempesona dari zaman dahulu kala. Beberapa dari mereka telah menjadi raksasa di wilayahnya masing-masing, dan beberapa telah terkubur selama lebih dari beberapa ratus ribu tahun. Si Hao melihatnya, lalu dia menarik kembali pandangannya, melanjutkan ke atas. Dia ingin mendekati jantung tempat ini dan mendapatkan mangkuk itu. Tekanan lapisan ke-9 beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan seseorang dengan fisik sekuat Si Hao merasakan tulangnya berdering dan bergemuruh. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang menopang langit di punggungnya. Namun, yang mengejutkan adalah dia tetap tidak berhenti berjalan, terus bergerak ke atas. Irama langkah kakinya tidak berubah, terus ke atas. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, kan? Di masa lalu, makhluk-makhluk mulia telah tiba di sini, tetapi tempat ini sangat pahit, penuh penderitaan dan perjuangan terus-menerus, mencapai inti dengan susah payah. Namun, dia sebenarnya bisa masuk dengan kecepatan seragam seperti ini. Ini jelas merupakan prestasi yang luar biasa. Segera setelah itu, dia tiba di wilayah inti. Sebuah mangkuk batu digantung di kehampaan, cairan di dalamnya cemerlang dan akan mengalir keluar. Aroma yang menembus jauh ke dalam hati tercium, membuat orang lain merasa mabuk. Tangan Si Hao menyentuh mangkuk batu, merasakan perasaan menyegarkan. Selain itu, tempat ini segera dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan, sinar cemerlang yang bersinar dalam puluhan ribu garis, sangat mempesona dan suci. Sebuah monumen batu muncul, mencatat semua yang terjadi. Si Hao meninggalkan namanya lagi. Itu karena meskipun orang lain sampai di lapisan ke-9 altar, mereka tidak dapat mencapai tempat ini, akhirnya ambruk di sini dengan penyesalan dan terguncang dari altar. Si Hao berhasil, langsung tiba di wilayah inti. Dosa, kecepatan tercepat, rekor 200.000 tahun Provinsi Xin dibuat. Itu adalah kalimat sederhana, yang mencatat kemuliaan seperti ini. Semua orang melihatnya dengan jelas, semuanya tercengang. Rekornya tidak hanya mengejutkan, tetapi juga karena semua orang tahu dengan jelas bahwa orang ini tertunda cukup lama. Dia bergerak mengelilingi altar, mengalahkan ahli dari 8 penjuru, dan kemudian dia bertarung di lapisan ketiga juga, mengalahkan ahli 6 Raja Mahkota dan menyapu semua musuh. Hal ini tentu memakan waktu yang cukup lama. Ini buruk. Kami sangat meremehkan keturunan darah orang berdosa. Dia luar biasa kuat, tapi sekarang, kita tidak bisa memberitahu para murid sekte itu. Seseorang berkata, saat ini, semua provinsi sedang disaring, satu-satunya perbedaan adalah pos pemeriksaan berada di lokasi berbeda. Namun, mereka semua bergerak melalui alam roh, dan setelah selesai, kualifikasi akan langsung dikirim ke wilayah tak berpenghuni. Si Hao mengambil mangkuk itu dan memindahkannya dengan keras. Kekosongan bahkan mulai bergerak, dan kemudian cahaya yang menyala-nyala melonjak. Dia akhirnya mengambil mangkuk itu, mengirimkannya ke mulutnya. Sebuah simbol berkilauan muncul, terukir di kehampaan, menjelaskan sejarah cairan maha tinggi dan hal lainnya.
Cairan ini terdiri dari jejak para dewa, esensi kental dari alam roh. Itu turun dari kehampaan, sebuah mangkuk yang baru terkumpul setelah puluhan ribu tahun. Si Hao sangat terguncang. Cairan ini mengandung dao ilahi, cairan yang dapat memurnikan inti primordial dan memelihara roh, bahkan memungkinkan roh primordial berubah lagi, melepaskan cangkangnya untuk mengembangkan bentuk abadi. Benda ini luar biasa. Hati Si Hao bergetar. Mungkin, saat menyalakan api ilahi, cairan maha tinggi ini akan sangat berguna. Dia tidak ragu-ragu, membuka mulutnya untuk menelannya, tapi dia tidak memurnikannya, malah menyimpannya dalam roh primordialnya, mengubahnya menjadi bola cahaya. Itu bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Sederet teks muncul, memberitahu Si Hao bahwa sekarang setelah dia mendapatkan cairan ini, dia tidak dapat kembali untuk mendapatkan semangkuk cairan tertinggi yang kedua, bahwa ini adalah kesempatan satu kali saja. Si Hao tidak mengeluh. Kali ini saja sudah cukup. Setelah jeda singkat, Si Hao melompat keluar, melompat dari altar kuno yang maha tinggi. Tanah bergetar. Seperti Raja Iblis, dia jatuh ke tanah, rambut hitamnya beterbangan, matanya bersinar seperti kilat. Kali ini panennya luar biasa. Semuanya sekarang sudah siap, dia hanya harus menunggu untuk memasuki wilayah luas tak berpenghuni itu. Tiba-tiba, Si Hao merasakan bahaya yang tidak normal, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, satu-satunya orang di sekitarnya adalah beberapa ahli tertinggi yang dikalahkan dan diusir dari altar yang menolak untuk pergi. Mungkinkah itu mereka? Garis demi garis cahaya menenggelamkan tempat ini, sangat menyilaukan. Itu berbahaya sampai-sampai membuat orang merasa ngeri. Ini adalah roda ajaib yang berubah menjadi layar cahaya, menyegel segala sesuatu dalam jarak 10 sang. Dalam ruang terbatas ini, semua jenis harta rahasia terlarang menari-nari. Jarum penghancur jiwa, pagoda penekan jiwa, lonceng penghancur jiwa. Ada beberapa ratus di antaranya, semuanya merupakan senjata pembunuh hebat yang dapat membunuh orang-orang di alam roh. Saat itu, dia telah melakukan kontak dengan mereka di alam dewa kekosongan. Hal-hal ini tidak dapat disentuh. Begitu mereka melukai tubuh, jiwa akan menjadi lemah dan akhirnya merosot. Mereka kemudian akan mati di dunia nyata juga. Hal yang paling menakutkan adalah di ruang sempit ini, begitu benda-benda ini meledak, kekuatan mereka akan jauh lebih kuat daripada benda terlarang dari alam dewa kekosongan yang menyerangnya. Membuka. Si Hao meraung. Sayap Kun Peng muncul, tinju reinkarnasi mengguncang langit, teknik berharga Kaisar Petir melonjak ke langit, terjalin menjadi satu. Cahaya suci memancar secemerlang matahari yang meledak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Hanya sesaat kemudian, setelah ledakan Hong yang keras, roda ajaib itu hancur, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya yang disempurnakan oleh Master Sekte pun hancur. Semua jenis senjata pembunuh hebat di sini berubah menjadi bubuk. Rambut Si Hao acak-acakan, tapi tubuhnya tidak terluka. Matanya sangat dingin. Dengan suara peng, dia menangkap beberapa ahli tertinggi yang ingin melarikan diri. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mencari ingatan mereka. Segera setelah itu, matanya menyala-nyala, niat membunuh meluap ke langit. Suara peu-peu terdengar, membuat beberapa orang terpisah. Kemudian, dia terbang ke langit, langsung membantai penonton di kejauhan, bergegas menuju dewa tersebut. Tempat ini dilanda kekacauan. Semua orang menjadi bodoh. Pemuda ini terlalu bersemangat. Ada dewa surgawi di sini, namun dia langsung membantai. Tiba-tiba, semua orang menyadari sesuatu. Benar, bahkan Dewa Surgawi pun menerima batasan di sini. Ini benar-benar emosi yang luar biasa, hendak membunuh dewa setelah marah. Semua orang sangat terguncang, mata mereka berdiri tegak saat mereka menyaksikan semuanya.